Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novansyah Ramadan, NIM 0211140069. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang perencanaan saluran. Pengertian saluran. Pengertian umum saluran adalah bangunan irigasi yang berfungsi sebagai sarana pengangkut air dari sumbernya ke tempat yang memerlukan air irigasi. Saluran irigasi dapat berupa saluran yang dasarnya dan tebingnya berupa tanah, saluran tanah, atau berupa saluran yang dasar dan tebingnya dilapisi dengan pasangan atau beton. Saluran pasangan atau beton ataupun saluran yang berupa pipa yang terbuat dari baja atau besi. Saluran tanah biasanya bentuk potongan melintangnya berupa trapesium, sedangkan saluran pasangan berbentuk secara umum bentuk potongan melintang dan terada sebagai gambar di bawah ini. D adalah lantai saluran, terus B adalah lebar saluran dasar, H adalah ketinggian sampai muka air dari dasar saluran, terus M ini lebar. Nah, seperti ini ya guys. B lebar dasar saluran, H kedalaman, F itu tinggi jagaan freeboard, D lebar tanggul atau benar miringan tebing saluran. Dalam perencanaan dimensi saluran irigasi digunakan rumus dasar hidrolika dengan G dp saluran dasar, luas basah melintang dan meter kubik, kecepatan air saluran meter kubik per meter per detik, V C Z VR 2/3 I 1/2 Manning K R 2/3 I 1/2 Strickler, dengan CNK faktor pengaliran dari JZ, Manning, dan Strickler, I kemiringan dasar memanjang saluran, R radius hidrolik saluran, dengan AO. Tabel besaran yang digunakan untuk pedoman perencanaan awal saluran. Debit saluran, kemudian tebing, rasio B per H, faktor K, kecepatan aliran V, report, lebar tanggul 0,15 sampai 0,50 menggunakan 1/1,00, rasio 1,0, faktor K 3,5, kecepatan aliran 0,3, report 0,4, lebar tanggul 0,6. Nah, ini untuk kayak lebar tanggul ini kan lebar tanggul sama kecepatan aliran ini digunakan yang paling kecil. Contoh ini yang kedua, debit saluran misal 0,51 ini 1,1 untuk rasio B per hanya ini 1 sampai 1,5, berarti digunakan 1,1. Nah, kecepatan ini 0,3 sampai 0,5 gunakan 0,3. Tanggul, lebar tanggul ini gunakan 0,75. Nah, ini rencanakan dimensi sebuah saluran yang harus mengalirkan air dengan debit Q seberat 3. Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa untuk debit Q 3 meter kubik per detik, kemiringan tebing itu 1/1,5, rasio B-nya 1/8, diambil 2, ini tengah-tengah ya. Faktor K 40, kecepatan aliran 0,55 sampai 0, diambil 0,6, ini kecepatan diambil yang paling besar. Tinggi jagaan 0,6, lebar tanggul itu 1,25 meter. Q A kali V, maka 3 meter kubik per detik sama dengan A kali 0,6 meter kubik per detik. A adalah 3 kali 0,6 meter persegi, yaitu 5 meter persegi. Untuk rasio BH
2 ini diambil dari tabel kemiringan 1,5 1:1,5. Luas basah potongan lintang saluran yang berbentuk trapesium adalah banding A sama dengan 2,0 plus 1,5 H2, sehingga akar pangkat 5 dibagi 3,5 dengan hasil 1,195 meter dibagi menjadi 1,2. B sama dengan ini 2H. Ini hasil dari H ya, 2,0 kali 1,2 hasilnya 2,4. 1,2 dari mana? 1,2 itu diambil dari H. Sedangkan 2,0 itu untuk rasio B. 3,5 kali H2 sama dengan 3,5 kali 1,2 kali 2, yaitu dengan hasil 5,04 meter kubik meter persegi. Q bagi A. Q adalah debit yang dibutuhkan yaitu 3 meter kubik dibagi dengan A, luasan ini hasilnya itu tadi di atas pas 5,04 meter kubik meter per detik. Kecepatannya 0, dengan hasil 0,595 meter per detik. B plus 2H sama dengan 2,4 plus 2 kali 1,2 kali 1,8 dengan hasil 6,72. Ini V sama dengan KR pangkat 2/3 kali I pangkat 1/2. I sama dengan V yang seperti bahannya seperti di gambar. V bagi K kali R pangkat 2/3 ditutup kurung pangkat 2 dengan hasil 0,595 bagi 40 kali 0,75 pangkat 2/3 tutup kurung pangkat 2 dengan hasil 0,0003. Dalam kenyataan di lapangan tergantung dari elevasi dasar saluran dan elevasi permukaan. Permukaan tanah di luas saluran dapat berupa saluran timbunan A atau saluran galian ataupun saluran galian dan timbunan. Dari gambar tersebut, ini untuk freeport 0,6, tinggi H 1,2, lebar 2,4, ini BH 1/1,5, tanggul ini 1,25. Ini untuk muka air atau muka air dan dasar saluran. Ini di keterangan 10. Saluran pasangan. Perbedaan yang mendasar antara saluran tanah dan saluran pasangan adalah besarnya kecepatan aliran V pada saluran pasangan lebih tinggi daripada saluran tanah, sehubung saluran pasangan lebih tahan terhadap gerusan atau erosi serta memiliki faktor K yang lebih besar. Tingginya kecepatan aliran pada saluran beton pasangan atau beton dapat diizinkan sampai 2,0 meter per detik. Nilai faktor K untuk pasangan adalah 60, sedangkan untuk beton adalah 70. Lagi pula karena kekuatannya banyak, larangan saluran pasangan dapat dibuat tegak lurus. Contoh penyelesaian. Saluran di atas harus melalui tanah yang porus, sehingga untuk menghindari kehilangan itu buangan ya air, maka saluran dibuat dari pasangan. Rencanakan dimensi saluran tersebut. Penyelesaian saluran K sama dengan 60, V kecepatan 2 meter per detik, debit Q 3,00 meter kubik per detik. Lalu A sama dengan Q bagi V, itu jadi luas ya. Q bagi V 3/2 sama dengan 1,5 meter persegi. Luas basah 1,5 meter persegi dapat merupakan satu luasan segi 4 dengan ukuran 1,5 meter kali 1 kali 2 kali 0 atau kali 2 kali 0,75 atau setengah lingkaran dengan diameter 2,75
765. Pemilihan bentuk luasan basah sangat ditentukan oleh harga pembebasan tanah, saluran tempat mahal, teknik pengerjaan bentuk segi empat lebih mudah daripada pembuatan saluran yang bundar ya. Kalau membuat dengan konstruksi pembuatan sendiri itu lebih mudah menggunakan bentuk segi empat. Nah, ini contoh segi empat. Contoh segi empat ini untuk konstruksinya lebih mudah apabila menggunakan beton cor. Kita membuat bagisnya akan lebih mudah daripada membuat setengah lingkaran seperti yang sebelah kanan ini, yang B ini. Untuk pengerjaan lebih cepat yang segi empat. Tujuan perencanaan saluran: menentukan dimensi. Dimensi itu ukuran saluran, bentuk yang barusan dijelaskan, dan jenis saluran agar sesuai dengan kebutuhan debit, kondisi tanah, dan efisiensi teknis. Kebutuhan debit yang dimaksud adalah debit yang mengalir di saluran tersebut. Terus kondisi tanah itu kayak misal kondisi tanahnya gampang longsor, kita harus menggunakan beton. Apabila saluran itu kondisi tanahnya bagus, kita cukup menggunakan galian biasa saja. Efisiensi teknis itu saat pengerjaan. Seperti tadi pemilihan bentuk saluran. Apabila menggunakan beton, kita bisa membuat setengah lingkaran atau bentuk segi empat. Jenis-jenis saluran. Saluran terdapat ada saluran tanah. Saluran tanah itu hanya menggali tanah dan membuat aliran dari atas ke bawah yang merupakan elevasi yang dibutuhkan. Misal dari atas itu elevasinya lebih tinggi, terus semakin ke bawah itu semakin elevasinya semakin kecil. Terus saluran pasangan berlinier. Saluran pasangan itu seperti menggunakan pondasi. Terus saluran pipa, baja, dan beton bertulang ya, seperti membuat pasangan beton bertulang, dibuat backcasting lalu dicor. Ada pula baja itu yang kita hanya menyambung saluran tersebut. Apabila menggunakan baja, PVC juga hampir sama, tapi kalau baja itu lebih proper karena bisa memilih ketebalan dan bisa menyesuaikan lokasi. Hampir seperti beton bertulang, namun baja kan sudah tersedia di pabrik dan kita hanya memasangkan saja. PNP, saluran tertutup atau terbuka dan terbuka. Ini saluran terbuka itu sudah bisa dibayangkan lah. Kalau tertutup itu yang aliran-aliran yang digunakan untuk kebutuhan rumah, sedangkan aliran tertutup itu terbuka itu untuk saluran seperti irigasi. Komponen utama saluran ini tadi sudah dijelaskan, itu lebar dasar, kedalaman H, tinggi jagaan freeboard, kemiringan tebing, tebal tanggul. Rumus hidrolika ini JZ, V sama dengan C, akar dari R kali I, meaning V 1 bagi N, terus kali R pangkat 2/3 kali I pangkat 1,2, Strickler K R pangkat 2 bagi per 1 I kali I nomor 2 Ki A kali V. Tahapan perencanaan saluran. Tahapan perencanaan saluran yaitu survei lokasi dan pengumpulan data. Seperti tadi ini mencari komponen utama saluran. Nah, ini dicari dulu kebutuhan yang ada di lapangan untuk sumber data. Lokasi pengumpulan data,
Terus analisis hidrologi dan topografi. Analisis hidrologi itu mencari data curah hujan di area saluran. Kita bisa mengambil data curah hujan di kantor kabupaten. Itu bisa, atau di kantor kecamatan itu juga ada biasanya curah hujan setiap kecamatan. Penentuan tipe saluran. Nah, ini tipe saluran yang ini tadi, tipe-tipe jenis ini saluran ini menggunakan saluran apa, soalnya kan nanti untuk ini ada kehilangan. Nah, ini saluran melalui tanah yang porus sehingga untuk menghindari kehilangan air, maka saluran dibuat dari pasangan. Nah, kalau menggunakan tanah itu ada kehilangan air karena kayak ada yang meresap, makanya ini harus dicari mau jenis saluran apa. Nah, ini kan penentuan tipe saluran, perhitungan dimensi itu yang menghitung ini menggunakan rumus hidrolika. Terus evaluasi teknis dan efisiensi saat pengerjaan. Ini perbandingan saluran tanah dan pasangan. Saluran tanah mudah dibuat tapi rentan erosi. Yang saya jelaskan tadi, murah itu karena kita tidak membutuhkan beton. Karena menggunakan saluran tanah itu kita hanya mengeduk tanah, hanya menggunakan elevasi yang atas, elevasinya tinggi, semakin ke bawah itu elevasinya semakin kecil. Nah, itu bisa dibuat dengan manual tanpa ibaratnya menggunakan alat berat, contoh seperti ekskavator itu tidak juga bisa. Kita menggunakan cangkul juga bisa, yang penting tahu beda tingginya. Tuh murahnya dari segitu, mudah dibuat. Nah, mudah dibuat itu ya ibaratnya kita hanya tahu beda tinggi, itu air bisa mengalir. Asal beda tinggi dari atas ke bawah itu semakin turun. Nah, untuk kelemahan itu erosi. Karena apabila di sebuah belokan, air yang mengalir deras itu kan menabrak dinding. Nah, setiap menabrak dinding itu kan terjadi erosi dan menyebabkan kelongsoran di dinding-dinding tanah di sekitar saluran. Nah, untuk saluran pasangan tahan lama, kecepatan tinggi, biaya lebih besar. Nah, dibandingkan dengan saluran tanah ini lebih tahan lama. Yaitu yang ini untuk saluran tanah ini tidak tahan lama karena erosi. Yaitu contoh yang tadi di belokan, sebuah belokan itu kan aliran air akan menabrak dinding tanah. Apabila menggunakan pasangan itu kan lebih kuat, jadi tidak erosi. Untuk kecepatannya juga lebih tinggi menggunakan pasangan. Secara logika saja itu kan tanah itu banyak yang menyerap. Ya sih tidak banyak, tapi ada salah satu air yang menyerap ke dalam tanah, jadi mengurangi kecepatan aliran tersebut. Apabila menggunakan pasangan itu aliran tetap menyerap namun tidak sebanyak saluran tanah, jadi kecepatan otomatis lebih tinggi menggunakan saluran pasangan. Nah, untuk kekurangan saluran pasangan itu biaya. Sudah dapat dipastikan kalau soal biaya itu lebih besar dengan saluran pasangan. Karena pasangan kita sudah pasti itu membutuhkan bahan baku pokok yaitu beton, cor ya. Apabila itu menggunakan cor, kita juga harus menyandingkan dengan pembesian untuk saluran. Otomatis pembiayaan juga semakin lebih besar. Nah, dari tadi yang sudah dijelaskan, pemilihan tergantung debit dan kondisi tanah. Nah, pemilihan ini antara saluran tanah dan saluran pasangan ini tergantung dari debit yang mengalir dan kondisi tanah. Apabila kondisi tanah itu gampang longsor, terus gampang tersumbat, soalnya banyak
Ya intinya gampang longsor lah, itu yang sudah jelas kan. Kita harus menggunakan pasangan. Namun apabila alirannya kecil, itu tidak gampang longsor, kita cukup menggunakan saluran tanah saja sudah cukup. Dan kita juga bisa menghemat pembiayaan. Nah, jadi kesimpulannya, perencanaan saluran yang baik mempertimbangkan faktor hidrolika, stabilitas efisiensi, dan kondisi lingkungan sekitar. Faktor hidrolika yang dimaksud tadi dari tentang debit dan porus, kehilangan air, dan untuk stabilitas efisiensi. Nah, efisiensi itu pemilihan jenis saluran, mau menggunakan saluran jenis tanah, baja, pasangan, beton, PVC. Nah, itu sesuai kebutuhan dan kondisi lingkungan sekitar. Nah, kondisi lingkungan sekitar itu kita harus memberikan impact untuk perubahan terhadap pembangunan saluran yang sudah dibuat. Jadi misal membuat saluran itu juga harus memberikan hasil yang maksimal untuk lingkungan sekitar. Jangan malah membuat permasalahan baru yang menjadi dampak negatif buat lingkungan sekitar. Mungkin itu saja dulu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih apabila ada tutur kata dan kesalahan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.